Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Joy Subranti Huke dan saya Marni Febrianti Lulu. Di sini kami akan membahas mengenai dinamika hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Dengan kompetensi dasar menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikator menyajikan proses dinamika hidrosfer. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Inggris hydrosphere. Hydro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Unsur-unsur hidrosfer yang pertama, evaporasi. Proses ini di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Kedua, kondensasi. Proses ini berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Yang ketiga adalah transpirasi. Proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. 4. Presipitasi. Terlalu banyak air yang terkondensasi sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Setelah kamu tahu unsur-unsur hidrologi, berikut kita mempelajari siklusnya. Berdasarkan lama peredarannya, siklus air atau hidrologi terbagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Sesuai dengan namanya, siklus pendek merupakan pergerakan air yang membutuhkan jangka waktu sebentar atau relatif cepat. Biasanya siklus ini terjadi di laut. Proses terjadinya siklus pendek. Air laut mengalami evaporasi atau menguap, kemudian mengalami kondensasi dan terbentuklah awan. Dan kemudian hujan turun di atas laut. Dan air kembali ke lautan dan mengalami evaporasi lagi. Kedua, siklus sedang. Siklus sedang merupakan siklus yang terjadi saat badan air atau air laut, sungai, dan danau mengalami evaporasi atau penguapan. Kemudian mengalami siklus hingga akhirnya turun hujan di daratan dan menuju ke badan air lagi. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus ini terjadi saat badan air mengalami evaporasi, kemudian hujan turun dalam bentuk salju atau es ke permukaan bumi. Lalu es atau hujan tersebut berubah menjadi air hingga akhirnya meresap ke dalam tanah. Dampak hidrosfer bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai sumber pengairan atau irigasi pertanian. Contohnya waduk atau danau sebagai penampung air. Yang kedua, tempat budidaya ikan untuk kebutuhan pangan. Yang ketiga, sumber air rumah tangga. Yang keempat, sarana transportasi baik manusia maupun barang dan jasa. Contohnya seperti kapal barang, kapal penumpang, dan perahu. Yang kelima, sebagai tempat rekreasi dan olahraga seperti arum jeram. Contohnya seperti kolam berenang, air terjun, dan lain sebagainya. Dampak polusi hidrosfer. Aktivitas manusia saat ini semakin memberikan dampak yang buruk terhadap siklus hidrologi. Aktivitas tersebut seringkali menghasilkan bahan kimia beracun, zat radioaktif, dan limbah industri serta rumah tangga lainnya. Ada 3 masalah utama hidrosfer yang akan berakibat pada kehidupan kita, yaitu eutrofikasi, hujan asam, dan gas rumah kaca. Yang pertama, eutrofikasi merupakan produktivitas biologis yang tinggi akibat peningkatan nutrisi atau bahan organik ke dalam perairan. Tentu saja hal itu tidak baik untuk perairan, karena di dalam perairan itu ada organismenya. Dan kebutuhan tiap organismenya berbeda-beda. Ada yang diuntungkan dengan kelebihan nutrisi tersebut untuk perkembangbiakannya, ada juga yang terdesak atau menurun populasinya. Misalnya, limbah yang mengandung unsur hara fosfor dan nitrogen akan merangsang pertumbuhan fitoplankton atau alga. Itu memang baik untuk produktivitas air, tapi dalam jumlah yang cukup. Akan tetapi jika berlebihan, akan menjadi ancaman bagi ikan. Yang kedua, hujan asam. Hujan asam merupakan istilah untuk bentuk presipitasi yang komponennya berupa asam, baik itu asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah. Bisa berupa hujan, salju, kabut,
es atau debu yang bersifat asam. Hujan asam memiliki kadar keasaman atau pH di bawah normal, yaitu 5,7. Semakin rendah pH hujan, maka akan semakin tinggi konsentrasi nitrat dan sulfat. Yang ketiga, gas rumah kaca. Gas rumah kaca pada prinsipnya sama dengan rumah kaca, yaitu suatu bangunan yang dinding dan atapnya terbuat dari kaca. Tujuannya adalah untuk menangkap panas matahari dan membiarkannya terperangkap di bangunan tersebut agar panasnya tetap bertahan. Gas rumah kaca merupakan kondisi di mana panas matahari terjebak di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2, nitrogen dioksida atau N2O, metana atau CH4, dan freon atau SF6, HCV, dan PFC. Tentu saja hal ini membuat udara di bumi semakin panas, sehingga dapat menyebabkan mencairnya es di kutub. Jika es di kutub mencair, otomatis permukaan air laut semakin meningkat, sehingga terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Manfaat hidrosfer. Air memegang peran penting dalam kehidupan makhluk hidup dan ekosistem. Bisa dikatakan, air itu sebagai penopang kehidupan di bumi, meliputi air tanah, air tawar, air laut, air es, hingga uap air. Bahkan, jika dilihat dari penempang planet bumi, air menutupi sekitar 70% permukaan bumi. Lalu apa saja manfaat hidrosfer? Manfaat yang pertama adalah sebagai bagian terpenting dari makhluk hidup. Lalu manfaat yang kedua adalah mengatur iklim. Keberadaan air di permukaan bumi ini sangat berpengaruh dalam mengatur suhu bumi dalam kisaran yang dapat diterima oleh kehidupan makhluknya. Untuk manfaat mengatur iklim ini, hidrosfer berkaitan erat dengan siklus hidrologi yang melibatkan jika ketersediaan air di bumi sedang menurun atau siklus hidrologi berjalan lambat karena faktor lainnya. Bisa membuat iklim di bumi kering seperti yang biasa kita lihat saat musim kemarau. Manfaat yang ketiga adalah menyediakan habitat. Hidrosfer menyediakan habitat bagi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, bahkan mikroorganisme. Banyak gas yang bermanfaat bagi makhluk hidup seperti O2, CO2, NO2, dan lain-lain bagi makhluk hidup. Lalu yang keempat sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Sekian dari video pembelajaran yang telah kami buat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.